Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat semua ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah di pagi yang saat ini tadi hujan, jadi ada adem. Mudah-mudahan kita pun semangat belajarnya tetap terus terjaga. Oke. Hari ini masuk semua. Ada yang masuk? Siapa? Siska ya, Siska kemarin masih sakit. Kita doakan mudah-mudahan Siska cepat pulih ya, cepat bisa kembali bergabung dan kita untuk masyarakat. Nah, hari ini Bapak akan belajar tentang ini mata pelajaran baru ya, yaitu KKA singkatnya. Apa KKA itu? Coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bintang pimpin doanya. Mari kawan-kawan sebelum belajar mari kita berdoa. Dimulai. Kita menyanyikan dulu satu buah lagu wajib, yaitu Tanah Air. Silakan duduk berdiri. Hari ini kita akan belajar salah satu mata pelajaran ini, yaitu konsep berpikir komputasional sebagai dasar KKA. Ya, KKA itu tadi mah coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Ada yang tahu sebelumnya apa itu coding? Coding adalah sebuah
sebuah istilah atau perintah ya yang nanti akan dilaksanakan oleh sebuah komputer. Nah, ini kode itu ya garis besarnya. Tapi sekarang kita akan belajar konsep berpikir komputasional. Tujuannya kita ini adalah mengenalkan konsep algoritma sebagai urutan langkah. Jadi algoritma itu salah satu konsep berpikir komputasional ya. Ada berapa sih konsep berpikir komputasional? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita lihat video berikutnya. Silakan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Ya, ada 4 dasar berpikir. 4 landasan dari Ada 4 konsep berpikir komputasional ya. Yang pertama ini rekomposisi ya, yang kedua pengenalan mula, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Keempat ini kita akan bahas ya. Apa sih itu maksudnya? Kita bahas. berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tadinya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail
tampil pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Misalnya, gurumu akan masalah kemampuan berpikir komputasional yang perlu diterapkan. Nah, ini yang dimaksud berpikir komputasional. Ada dekomposisi, maksudnya membagi masalah kompleks jadi bagian-bagian kecil. Yang tadi contohnya acara apa tadi contohnya? Contohnya apa? Contohnya acara 17. Nah, misalkan Ajang ditunjuk menjadi panitia 17 Agustus. Kira-kira bisa nggak Ajang melaksanakan itu sendiri? Bisa nggak? Enggak, makanya butuh yang lainnya tadi. Contohnya apa? Sebagai apa? Pemandu acaranya, salah satu sebagai apanya, sekretarisnya atau yang ngatur apa. Jadi ada dibagi-bagi jadi tugas-tugasnya pasti. Atau contohnya ada lagi misalkan contohnya kayak pesta ulang tahun misalkan. Kan kita pesta ulang tahun kan wah ya, nah kita biar gak pusing itu dipecah dulu dari bagian-bagian kecil. Dan apa misalkan ini di pesta ulang tahun kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Satu, misalkan memilih tempatnya di mana. Dua, kira-kira apa pestanya? Menu makanannya misalkan yang cocok dengan tentunya apa gitu kan. Terus temanya misalkan mau pakai tema apa kan, pakai seragam baju apa gitu. Jadi harus disusun. Yang kedua ada pengenalan pola, mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah dipecah. Contohnya tadi ada di satu keluarga menjemur pakaian, ya kan, ada pakaian ayah, pakaian ibu, pakaian sendiri, adik atau kakak. Nah itu kan kita harus dipisah-pisah. Pakaian ayah simpan di lemari ayah, yang ibu simpan di ibu. Dia sendiri simpannya. Kira-kira kalau itu diacak misalkan gimana? Susah apa sulit? Atau gampang gitu? Ya. Misalkan baju ayah, baju ibu, baju kita sendiri ditumpuk dalam satu lemari. Kita mau ada acara buru-buru, gimana repot enggak kira-kira? Nah repot, makanya ada ini kan pola ini untuk apa? Untuk lebih efisien ya, jadi kita lebih gampang. Yang ketiga ada abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja. Tadi contohnya ketika kalian liburan ingin cerita ke teman-teman, nggak mungkin kan saya itu kemarin pergi misalnya kemana? Ragunan, bangun jam 5 subuh, saya sarapan nasi uduk, kemudian cara beres-beres, terus nungguin mobil. Kira-kira yang mendengarkan tertarik tidak? Tidak. Pasti kalau kita jalan ke Ragunan langsung ke intinya gimana contohnya? Saya di Ragunan bertemu dengan melihat gajah, dan itu begini ada jerapah. Nah itu kan yang intinya kan dari liburan ke Ragunan. Jadi yang kita dari sampai berangkatnya sampai itu kan nggak penting. Diambil yang fokusnya saja. Yang keempat ada algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian. Apa nih contohnya di sini tadi di video? Tadi contohnya ada belanjaan, kita disuruh misalkan oleh ibu itu belanja telur, apa minyak, gula misalkan ya. Masuk tuh ke supermarket, ada telur, gula,
minyak kira-kira yang dibeli yang mana dulu? Depan apa tuh? Ya, yang lebih dahulu kita masuk ke Alfamart. Nah, yang lebih dahulu apa? Kalau yang lebih dekat gula ya, ambil gula dulu kan. Terus apa lagi? Makan telur. Terus apa lagi? Minyak baru baik. Nah, ya, jangan sampai ke belakang dulu minyak, nanti minyak balik lagi ke depan ambil apa? Lagi gula kan lebih memakan waktu lama gitu kan. Jadi itu fungsinya untuk alkohol. Nah, kita lanjut ya. Ini ada contohnya. Nah, kira-kira gini, ada contoh soal. Dalam bus tadi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Yang satu di sini, yang satu berhenti di restoran pertama ya, yang pertama berhenti. Yang kedua ini berhenti di hotel, dan ketiga berhenti di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus, kan ya, samping bus misalkan ya, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu saja ya. Nah, supir bus ingin mengatur koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan, jadi supaya gampang kalau koper-kopernya. Bantu supir bus menentukan urutan masukkan koper-koper itu ke dalam penyimpanannya. Ada yang jadi pertama berhenti ke restoran, yang kedua berhenti ke hotel, dan terakhir berhenti ke museum ya. Jadi kira-kira menentukan urutan kopernya bagaimana? Lihat ya pilihannya. Restoran, hotel, dan museum ya. Restoran, hotel, dan museum. Nah, kira-kira koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir di dalam bus itu? Yang mana? Yang dimasukkan terakhir? Ada satu museum yang lain? Yang dimasukkan terakhir? Museum. Yang lain? Pertama berhenti di restoran, hotel, museum. Para penumpangnya kan masuk ke koper tak? Kira-kira supaya lebih efisien, koper yang terakhir yang mana yang dimasukkan ke bus itu? Yang terakhir itu pertama data, kedua, ketiga. Nah, yang ketiga ini kira-kira apa tuh yang dimasukkan terakhir? Restoran. Kenapa restoran? Ini kan karena ini loh. Kalau yang apa tadi yang restoran di terakhir, ini kan susah. Contoh nih, tadi yang jawab museum siapa tadi? Satria ya? Museum, contoh museum simpan di terakhir nih. Pertama apa? Simpan restoran, hotel ya, restoran, hotel, museum. Berhenti di restoran. Itu dia bukan dulu. Ada yang terakhir tadi apa? Museum kan, ini buka dulu baru itu keluar. Berarti yang pas itu yang terakhir ya restoran ya. Pertama apa berarti yang pernah masuk? Yang pernah masuk. Nah, yang pertama masuk museum, kedua hotel, ketiga restoran. Jadi ketika bus berhenti di restoran, tinggal di keluarga biji. Terus yang kedua tinggal belakangnya hotel. Yang ketiga dari museum. Jadi enak kan, lebih gampang mengeluarkannya gitu kan ya. Contoh ini berarti berfungsi nanti ketika kalian nanti mau akan ada kemah. Nah, bagaimana nanti di dalam kemah itu di dalam satu tas mengusung barang-barang dulu. Berarti yang paling atas kira-kira barang yang paling penting apa? Misalkan baju atau handuk, ini supaya kalau mau balik tinggal gampang kan di atas, ambil gak usah dikorek-korek gitu. Nah, jadi kita harus bisa menata nih yang lebih penting, simpan di atas supaya gampang ambil. Yang kira-kira kurang penting simpan bawah gitu ya, paling bawah gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kita lanjutkan. Jadi apa itu berpikir komputasional ya namanya? Nah, ini ya kata menurut Bebras Indonesia, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Tekniknya ya, ilmu komputernya, bukan pakai komputernya ya, bukan ya.
Dan menurut Krishnamurti diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika ya. Nah, supaya apa sih kita berpikir komputasional ini? Supaya apa kita bisa berpikir komputasional? Agar apa? Nah, agar lebih efisien dan efektif. Ada contohnya ya. Nah, maka berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Itu kesimpulan dari berpikir komputasional ya. Yang artinya supaya lebih efektif, efisien ya. Kita lanjut. Nah, di dalam berpikir komputasional itu ada kompetensi konsep 4C-nya ya. Apa sih 4C, Pak? Nah, ini 4C itu pakai bahasa Inggris ya. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Artinya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Jadi ketika ada suatu masalah, kita harus berpikir dengan kritis, cari dulu akar permasalahannya apa, mencari apa pendukungnya apa, dan mencari solusi. Jadi kita harus berpikir kritis ini. Kreativitas juga ya, terus kreativitas ketika ada suatu kendala yang sulit, kita harus ada penggantinya kan. Setelah itu bisa, contoh kalau kita misalkan membuat anyaman tidak ada bahannya, bisa pakai yang lain gitu kan. Jadi kreativitas. Komunikasi harus berkomunikasi dan kolaborasi. Kita perlu, tidak bisa kita bekerja sendiri, harus ada kolaborasi. Nah, keempat ini penting karena apa? Karena mendukung penyelesaian masalah tadi secara sistematis, inovatif, dan kreatif. Jadi tidak membuang-buang waktu, efisien. Nah, kita jelaskan lagi prinsip berpikir komputasional itu ada berapa? Ada berapa berpikir komputasional? Ada 4. Satu, dekomposisi ya, atau decomposition ya. Dekomposisi, pattern recognition ini pengenalan pola, kemudian ada abstraksi, dan ada berpikir algoritma ya. Dekomposisi tadi yaitu memecahkan masalah kompleks ya, masalah yang besar dibagi menjadi sederhana, dibagi menjadi bagian-bagian kecil ya. Sedangkan kalau pengenalan pola, kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan sehingga menemukan solusi yang diterapkan. Abstraksi yaitu informasi yang tidak relevan itu mengalir, itu hanya yang fokusnya saja. Jadi kita ambil contoh ya. Kemudian ada berpikir algoritmik, itu menyusun langkah. Nah, kita ini yang akan dibahas sekarang ini berpikir algoritmik. Bagaimana sih menyusun langkah-langkah itu? Kita akan bahas ya. Tapi kita dulu dikasih contoh ini dekomposisi ya. Memecahkan suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi contohnya nih, menyiapkan pesta ulang tahun. Kita kan kalau secara umum aja persiapkan pesta ulang tahun, aduh saya langsung pikir butuh ide-ide berat ya. Maka untuk itu bikin catatan ya. Kita bikin daftar dulu kira-kira yang dibutuhkan di pesta ulang tahun apa sih. Nah, kita misalkan satu, memilih tempat, kira-kira tempatnya mau di mana, apakah mau di rumah sendiri atau mau di gedung atau nyewa di mana. Kemudian yang kedua, mengundang teman, pasti ya namanya pesta mengundang teman kan juga siapa nih yang mengundang. Kemudian menyiapkan makanan, dan yang keempat menentukan permainan. Dan kalau di pesta suka ada permainan ya, apa itu contoh untuk dekomposisi. Selain pesta ulang tahun ada yang bisa nggak contoh dekomposisi yang lain, kira-kira apa? Ada 17 lain, saya 17-an pesta ulang tahun apa? Acara keluarga atau acara pernikahan, acara keluarga ya, misalkan acara apa liburan gitu kan, akhirnya harus menentukan tempatnya mau liburan kemana, terus
kira-kira mau bawa bekal apa? Terus apa lagi yang kira-kira nih kalau liburan yang dipersiapkan? Nah, bawa baju berapa? Berarti kan apakah mau nginep berapa hari atau berapa? Itu kan persiapkan baju berapa itu ya. Itu contoh deh. Yang kedua, pengenalan pola. Nah, ini contohnya kalau pola itu ada apa? Contoh 2, 4, 6, 8. Kira-kira berapa angka kira-kira? 2, 4, 6, 8. Berapa kira-kira? Berapa? Nah, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti pengenalan polanya yaitu apa? Pelipatan 2. Contoh gini, ada lingkaran segitiga, dan terus apa? Setelah segitiga, lingkaran, terus apa? Segitiga, terus nanti polanya lagi segitiga, lingkaran segitiga. Itu contoh. Nah, kita coba ya, ini contoh ya. Kita coba contohnya ada permainan segitiga. Ya. Ada bola segitiga, lingkaran, berarti intannya itu apa? Segitiga. Ini segitiga kan? Betul. Nah, ini apa berarti? Berarti ini. Contohnya seperti ini. Agak rumit nih. Itu contoh pengenalan polanya ya. Jadi ada pola-pola. Kita lanjut abstraksi. Nah, kalau abstraksi contohnya tidak apa? Itu hanya menentukan yang intinya saja kan ya, informasi yang tidak relevan tidak usah dijelaskan. Contoh di sini misalkan aku adalah tempat untuk membeli makanan, ada meja dan kursi tapi bukan di rumah. Aku di mana? Aku tempat orang beli makanan, ada meja, ada kursi, tempat makan ya, tapi bukan di rumah. Itu di mana kira-kira? Restoran. Contoh lagi misalkan, aku alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing. Apa? Jadi nggak perlu pensil itu, misalkan panjangnya sekian sentimeter, warnanya merah, misalnya itu kan nggak penting. Jadi yang penting-pentingnya saja itu disebut abstrak. Ini ada berpikir algoritma ya. Ini kita lihat ya, karena kita sekarang fokusnya ke kita coba dulu ya. Seperti ya, kita coba kalian satu. Oh ya, karena kita sekarang akan membahas ini ya. Tujuannya akan membahas tentang berpikir algoritma. Nah, ini contoh permainannya kalau di sini. Nah ini levelnya lumayan ya, bahasa Inggris bisa. Ada start, ada komputer. Artinya ini start mulai ya. Mulai, terus ini komputer tidak bekerja, artinya ya. Kemudian kabelnya apakah nyambung atau tidak? Kalau tidak, sambungkan kabel. Kalau menyambung kabelnya, apakah monitornya menyala komputernya? Kalau tidak, nyalakan monitornya. Kalau ya, apakah bekerja si komputernya? Kalau tidak, jadi selesai. Atau beli yang baru gitu solusinya ya. Nah, kita tentukan susunannya. Kita lihat yang opal ini katanya tuh
apa indication start or stop ini maksudnya untuk memulai dan berhenti ya. Ini untuk apa ini? Apa ini ya untuk pertanyaan ini ya? Apakah penjelasannya bagaimana? Apakah benar atau tidak? Nah, ini untuk tadi menyambungkannya. Dan ini kondisinya, ini kondisinya pakaian. Nah, kira-kira untuk melengkapi start ini, apakah yang ini opal, apa yang ini, yang hijau, yang biru, mana? Untuk kondisi yang ini, mana? Opal ya, karena ini opal itu untuk memulai dan berhenti. Kita mulai dari ini. Nah, berarti kalau masuk cocok. Terus di sini apa? Komputer tidak bekerja. Berarti mana hasilnya? Apakah yang ini? Ini ya. Nah, ini kondisinya. Kondisi komputer tidak bekerja. Jadi yang ditunjuk sebuah kondisinya ya. Apakah menyambung ada si kabelnya? Ini mana? Ya. Nah, ini ya. Terus berarti ini hasilnya kalau tidak menyala adanya. Kalau ini kabelnya berarti ini ya. Input akan menyala. Ini apakah menyala atau yang menyebabnya? Itu apa? Ini mana ininya? Nah ini ya. Nah, ini. Ternyata kalau tidak menyala, nah ini kan ternyata ya. Dan apakah bekerja? Ini lagi ya. Ada pertanyaan. Nah, ini apa? Mana? Opal. Gambarnya bagaimana? Nah, begitu kata jadi ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk ini sebuah komputer menyalakan komputer. Nah, ya. Selain itu apa lagi kira-kira contoh dari berpikir algoritmik? Apa lagi? Tanya-tanya. Apa? Dan? Hah? Keras apa? Menyusun barang. Bagaimana menyusun barang contohnya? Menyusun barang gimana? Cara menyusun apa namanya? Atau yang gampang deh, misalkan cara apa? Cara membuat telur misalkan ya, cara membuat telur pertama apa kira-kira? Siapa apa kalau kita membuat telur? Siapkan alat dan ada bahan dulu, alat pancinya, bahannya dari telurnya siapin dulu. Siap, apa lagi? Telur dulu apa? Manasin minyak dulu. Manasin minyak dulu, terus panas. Baru ya masukkan telur, goreng-goreng dan itu namanya berpikir algoritmik. Lanjut. Nah, sekarang kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok. Tapi sebelumnya ada pertanyaan tentang tadi berpikir komputasional. Ya, ada berapa tadi berpikir komputasional? 4. 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, sekarang kita buat kelompok. Nanti Pak Ibu saja. Kelompok 1 Ajang, Putra, Muji, Ilya, Dara. Enggak ada ya? Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan kelompok 5. Bapak sini nih ya. Bapak dengan tugasnya nanti ada LKPD-nya atau bagian itu ya. Silakan disiapkan alat tulisnya.
pembagian jus, ada yang pembagian apa lagi? Teh manis. Kalau misalkan pembagian jus, judul resep membuat jus. Nah, langkah-langkahnya tulis apa? Pertama apa? Dua apa? Kemudian ketiga. Kemudian ini ada kartu setnya, set membuat resep minuman. Kalian gunting gambar-gambarnya, kemudian tempelkan, disusun ya, tempel, dikasih anak panah ya. Begitu urutannya ya. Silakan dikerjakan. Namanya nama sama nama kelompok sama kelasnya. Nah, di sini. Jadi yang lain ada yang mengikuti ya. Satunya ada yang menulis, jadi bagi-bagi tugasnya. Yang bawa gunting tinggal dikeluarkan guntingnya biar cepat kerjanya. Ada gunting. Kalau mau dibelah dulu aja. Ya. Kalau mau cepat ini bagi dua. Belah dua ibu juga apa? Bagi dua. Ini ada bagi dua. Ini bagi dua ini bagi dua. Buat jus. Nah, kita pertama membus apa dulu? Apa dulu? Nah, satu. Ingatkan. Iya, satu dulu satu buat ini. Ingatkan alat perubahan. Ini yang keduanya yang di sini. Yang pertama dulu jadi biar nanti langsung ditempel sama alif dulu nih. Ayo itu sudah tempel. Yang kedua berapa? Kasih bahan kita. Nah, ini juga. Yang boleh kecil.
Yang kedua, mencuci buah. Yang ketiga, memotong dan memasukkan buah. Yang keempat, menuangkan air ke blender. Yang kelima, nyalakan blender. Dan yang keenam, harus siap dinikmati. Oke. Tepuk tangan dulu buat. Itu tidak yang dibuat kelompok kelas itu? Pertama menyiapkan alat bahan, mencuci buah, memotong dan memasukkan buah, menuangkan air ke blender, menyalakan blender dan jus ya dinikmati. Betul ya? Kalau satu sengaja tepuk tangan. Selanjutnya kelompok buah, silakan kelompok buah perwakilan yang Saya akan menjelaskan cara membuat teh. Pertama, merebus air. Dan kedua, memasukkan teh ke dalam gelas. Tiga, memasukkan gula. Empat, menuangkan air ke dalam gelas. Lima, aduk hingga tercampur. Empat, enam, tes ya. masih grogi ya. Tepuk tangan dulu. Betul nggak ini yang dibuat? Masukkan teh ke gelas, masukkan gula. Tapi ini antara memasukkan teh ke gelas dengan memasukkan gula. Biasanya bikin teh masukin gula dulu apa tehnya dulu? Gula apa teh dulu? Gula. Tapi ini kan mau teh dulu, mau gula dulu, tidak masalah kan? Nah bisa aja ya. Kalau menurut Yusuf mungkin teh dulu pas, dulu teh dulu ya bisa apa. Tapi kalau yang kebanyakan gula dulu ya. Kita juga kalau bikin teh gula dulu, kadang gula dulu baru teh pakai gula. Tepuk tangan buat kelompok gula. Betul, kelompok 4, 3. Kelompok 3. Betul? Kelompok 3. Dua kelompok lagi, kelompok 4. Pertama-tama merebus air, kedua memasukkan gula ke dalam gelas, lalu memasukkan teh, ketiga menuangkan air ke dalam gelas, lalu aduk, ini siap dinikmati. Oke, ini kelompok Alika sudah diperbaiki ya. Jadi kelompok Alika itu beda dengan kelompok Yusuf. Kalau kelompok Yusuf teh dulu bukan gula, kelompok Alika gula dulu kemudian sama saja seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Lanjut lagi kelompok 5. Bintang.
betul kelompok 5 betul? Tepuk tangan buat Bintang sama Rizal. Nah, semuanya sudah maju ke depan. Bapak lihat tadi cara apa? Cara berapa? Cara membuat, ada cara membuat jus, ada cara membuat teh. Semua sudah betul? Betul, bisa ya. Jadi antara teh dan gula masih bisa lah yang dulu. Kalau cara membuat kopi bagaimana? Cara membuat kopi pertama kan merebus air, terus nah, tergantung kopi ya. Kalau kopinya kopi yang kayak bude itu kan gak usah pakai gula, langsung aja tuangkan kopi budenya itu ya. Terus masukkan air, aduk hingga rata dan siap dinikmati. Nah, itu salah satu contoh berpikir algoritma. Kira-kira bisa berpikir begitu? Berpikir secara algoritma bisa? Bisa. Saya? Tadi kan bisa dipakai dalam keseharian ya. Contoh tadi kalau kita mau kemah ya, mau kemah menyiapkan pakaian atau apa baju di dalam sesuai urutan yang terpenting dulu, yang terpenting, yang kemudian yang paling jarang ya. Kalau kita camping berarti kan yang paling terpenting di atas itu apa? Satu bisa baju ganti ya, atau payung buat mandi kan. Itu pasti kita sampai lokasi mandi ya, ganti baju. Yang terakhir yang di paling bawah bisa siapa? Bisa selimut atau apa, sarung ya, itu kan buat tidur, itu kan bisa buat nanti malam gitu kan. Yang paling penting dulu. Apalagi dari contohnya, contoh algoritma, berpikir algoritma apa lagi? Contohnya apa lagi? Cara apa? Cara menyalakan TV, nanti gitu ya. Cara menyalakan TV bagaimana? Satu. Nah, beli dulu TV-nya ya, kalau nggak punya ya beli dulu. Kalau udah ada berarti colokan kabelnya, kemudian nyalakan tombol on-nya ya, powernya, terus apa lagi? Nah, nyala ya, itu timbang striker nyala ya, gitu ya. Nah itu salah satu contoh algoritma. Nah, bisa saya ada yang tanyakan segini tentang berpikir komputasional? Tidak ada? Sudah semua ya? Nah, kesimpulannya berarti berpikir komputasional ya, adalah kemampuan menyusun solusi secara sistematis. Dan sistematis apa sih? Secara berurutan, tidak acak-acakan gitu ya. Yang kedua, tadi berpikir komputasional didukung oleh konsep 4C ya. Berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang tadi pada intinya berpikir komputasional ada berapa? Ada 4. Satu dekomposisi. Yang kedua, nah, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, yang bagaimana sih dekomposisi? Bagaimana itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Tadi contohnya pesta ulang tahun, kita siapkan dulu tempatnya, kemudian makanan. Yang kedua, pengenalan pola, tadi ya, urutan pola yang tersusun. Kalau misalkan ada angka tadi 2, 4, 6, selanjutnya ya 8. Berarti kan polanya itu lipatan 2. Tadi ada lingkaran segitiga, lingkaran berarti segitiga. Atau tadi kalau di dalam video polanya pola menyusun pakaian keluarga, ayah, ibu, adik. Abstraksi tadi ya, jadi hanya apa namanya yang intinya saja, fokusnya saja, jadi yang tidak relevan tidak usah dibahas. Contohnya ini, saya alat pensil yang ujungnya kunci dan bisa dihapus.
kan seperti pensil, ya tidak perlu di warnanya apa, misalnya. Dan yang keempat yang tadi kita bahas berpikir algoritma atau menyusun langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Oke, dari sampai sini paham? Ada yang bertanya? Ya, bagaimana hari ini pelajarannya? Pusing? Atau bagaimana? Karena ini masih pelajaran baru, maksudnya belajar kita masih tetap harus semangat. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita tutup aja sampai sini. Pada hari ini kita tutup dengan doa. Silakan.